Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihan Nulfi dengan stambuk F1C1 1914 dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menjelaskan setiap jawaban dari soal ujian tengah semester Biokimia 1. Untuk bagian pertama, mengenai buffer dalam tubuh. Soal yang pertama yaitu satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat banyak yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan cara mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Nah, mengeluarkan ion hidrogen dalam urin ini dilakukan oleh ginjal. Seperti yang kita ketahui, ginjal dalam tubuh berfungsi untuk mengekskresikan produk akhir metabolisme tubuh atau sisa metabolisme dan obat-obatan, mengontrol sekresi hormon-hormon aldosteron dan ADH dalam mengatur jumlah cairan tubuh, mengatur metabolisme ion kalsium dan vitamin D, mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan dan membentuk kembali HCO3+. Untuk soal nomor 2 yaitu ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan cara ekskresi dalam urin. Seperti yang kita ketahui, proses ekskresi terjadi di dalam ginjal, dan salah satu fungsi ginjal dalam tubuh manusia adalah sebagai sistem ekskresi. Nah, seperti yang kita ketahui, ginjal merupakan organ yang memproduksi dan mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Ginjal juga mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi seleksi air, elektrolit, dan non-elektrolit, serta mengekskresikan kelebihannya sebagai urin. Untuk soal nomor 3, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka yang akan terjadi yaitu pH darah akan menurun. Nah, pada saat asam dan hal ini dipengaruhi karena keseimbangan asam basa oleh fungsi paru-paru. Manusia bernafas, menghirup oksigen, dan membuangnya dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. CO2 adalah zat yang bersifat asam, sehingga karbon dioksida yang keluar akan memengaruhi keseimbangan pH darah, sehingga dapat menimbulkan asidosis atau alkalosis. Untuk soal nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali, yaitu sel tubulus akan menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal mengenai karbohidrat. Untuk soal yang pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat glukosa. Seperti yang kita ketahui, glukosa merupakan gula sederhana atau monosakarida dengan rumus senyawa C6H12O6 dan berat relatif molekulnya adalah 180. Glukosa juga disebut sebagai gula dapur dan banyak digunakan sebagai pemanis. Glukosa dapat dihasilkan dari pengolahan sari tebu. Dalam tubuh sendiri, glukosa merupakan hasil akhir pencernaan karbohidrat. Glukosa termasuk heksosa, yaitu kelompok senyawa dari jenis monosakarida atau gula atau karbohidrat sederhana dengan 6 atom karbon. Soal nomor 2, yang termasuk bagian dari monosakarida kecuali gula ganda. Kenapa gula ganda? Karena seperti yang kita ketahui, monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan sakar yang berarti gula, merupakan senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana.
Berdasarkan dari penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan yang tidak termaksud bagian dari monosakarida yaitu gula ganda. Untuk soal nomor 3, semua ini adalah sifat disakarida kecuali rasio 1:2:1. Nah, seperti yang kita ketahui, disakarida merupakan gabungan dari dua monosakarida sehingga disakarida disebut gula ganda. Nah, pada rasio 1:2:1 merupakan rasio dari monosakarida. Untuk soal nomor 4, dua kelompok yang digunakan monosakarida untuk membentuk disakarida dan polisakarida adalah gugus, hidrogen, dan hidroksi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, pembentukan molekul disakarida dan polisakarida berasal dari molekul monosakarida yang terjadi dengan memindahkan gugus hidroksil dari satu molekul dan inti hidrogen atau proton dari yang lain, sehingga ikatan yang tadinya kosong pada monosakarida bergabung dengan dua monomer bersama. Untuk soal nomor 5, rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Kenapa? Karena monosakarida juga disebut gula sederhana, adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana dan satuan karbohidrat yang paling dasar karena menyusun disakarida dan polisakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Rumus umumnya adalah CnH2nO6. Monosakarida biasanya tidak berwarna, larut dalam air, dan padatan kristal. Contohnya adalah glukosa. Untuk soal 6, yang termasuk gula aldosa adalah gliserosa. Kenapa? Karena secara kimiawi karbohidrat didefinisikan sebagai polihidroksi aldehida dan keton. Karenanya karbohidrat memiliki dua gugus fungsi, satu gugus alkoholik dan satu lagi gugus aldehida atau keton. Karbohidrat yang memiliki gugus aldehida disebut aldosis dan yang memiliki gugus keton disebut ketosis. Pada kesetimbangan, aldosa dan ketosa membentuk campuran. Dalam hal ini gliseraldehida dan dihidroksiaseton yang disebut juga gliserosa. Untuk soal nomor 7, jumlah isomer glukosa adalah 16. Kenapa? Karena berdasarkan jumlah atom C chiral atau atom yang memiliki 4 tangan yang berbeda atau punya atom C asimetris. Karenanya jumlah isomer optik adalah 2⁴ menghasilkan 2⁴. Maka isomer dari glukosa berjumlah 16 buah. Kenapa 16 buah? Karena N ini adalah 4. 4 tadi ini adalah atom karbon yang chiral. Untuk soal nomor 8, gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, DNA memiliki gula deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula ribosa. Gula deoksiribosa memiliki hidrogen pada karbon kedua, sedangkan gula ribosa memiliki gugus hidroksil pada karbon kedua dari cincin heksosa. Gula ribosa adalah monosakarida yang memiliki 5 atom karbon dan C5H10O5 merupakan rumus kimia ribosa dan itu adalah gula pentosa. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai protein dan asam amino. Untuk soal nomor 1, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis, yaitu mendekati 7,4. Jawaban yang benar adalah asam glutamat. Kenapa? Karena ketika asam glutamat dilarutkan dalam air, gugus amino dapat memperoleh proton dan gugus karboksil dapat kehilangan proton, tergantung pada keasaman medium.
Nah, dalam lingkungan yang cukup asam, gugus amino memperoleh proton dan molekul menjadi kation dengan muatan positif tunggal. Nah, pada pH yang lebih tinggi, gugus asam karboksilat lainnya kehilangan protonnya, dan asam hampir keseluruhannya ada sebagian anion glutamat. Nah, dengan satu muatan negatif secara keseluruhan. Perubahan keadaan protonasi terjadi pada pH 4,07. Bentuk ini dengan kedua karboksilat yang tidak memiliki proton dominan dalam kisaran pH fisiologis, yaitu antara 7,35 sampai 7,4. Untuk pertanyaan nomor 2, pernyataan manakah yang tidak benar mengenai rantai samping asam amino? Yaitu selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Kenapa saya memilih jawaban itu? Karena seperti yang kita ketahui, rantai samping penyusun asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu gugus R nonpolar atau hidrofobik. Yang kedua, gugus R rantai netral atau tidak bermuatan polar. Yang ketiga, gugus R bermuatan positif, dan yang keempat, gugus R bermuatan negatif. Nah, pada rantai samping penyusun asam amino ini ada yang diklasifikasikan gugus S rantai netral atau tidak bermuatan. Nah, pernyataan tersebut yaitu yang tidak benar mengenai rantai samping asam amino. Yang benar adalah D, selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? Jawabannya yang benar adalah karena kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Mengapa saya memilih jawaban tersebut? Karena dalam proses pembuatan struktur senyawa, peningkatan aktivitas biologi suatu senyawa dipengaruhi oleh sifat kimia fisika yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sifat lipofilik, elektronik, dan sterik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penembusan obat melalui membran biologis adalah tetapan disosiasi keasaman atau pKa. Nah, suatu obat dapat menembus membran biologis dengan berbagai cara, yaitu difusi pasif. Pada proses ini, obat dalam bentuk tak terionisasi akan mudah larut dalam lemak sehingga lebih mudah memberikan efek biologis, yaitu menembus membran biologis, serta kemungkinan jauh obat untuk berinteraksi dengan reseptor menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan obat dalam bentuk terionisasi. Untuk soal nomor 4, mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? Yaitu dapat membentuk konfigurasi yang tidak terbatas. Kenapa? Hal ini dapat kita ketahui dari perbedaan polipeptida dan protein yang terletak pada jumlah asam amino pembentuknya. Istilah polipeptida diberikan pada polimer asam amino yang mempunyai jumlah satuan asam amino lebih kecil daripada protein. Sebagai aturan umum, istilah polipeptida yang merujuk pada senyawaan-senyawaan peptida dengan jumlah monomer asam amino kurang dari 50, sedangkan protein memiliki jumlah monomer asam amino lebih dari 50. Untuk soal nomor 5, pernyataan manakah yang tidak benar? Yaitu A, struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dari suatu protein. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai struktur sel dan fungsinya. Untuk soal nomor 1, organel yang berfungsi dalam respirasi sel adalah mitokondria. Kenapa mitokondria? Karena mitokondria berperan dalam respirasi sel, yaitu proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam sel, di mana oksigen masuk ke dalam mitokondria dan diperlukan untuk membantu pemecahan mikronutrien menjadi energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH. Untuk soal nomor 2, materi genetik terkandung di dalam nukleus atau inti sel.
Kenapa? Seperti yang kita ketahui, nukleus sering disebut inti sel, mengandung kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA, dan pada DNA terangkai banyak gen yang berfungsi dalam membawa sifat genetik. Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh makhluk hidup. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting yang berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen. Untuk soal nomor 3, bagian apa yang mengontrol masuk dan keluarnya sel? Yang benar adalah membran sel. Kenapa membran sel? Karena membran sel juga dikenal sebagai membran plasma atau membran sitoplasma, dan secara historis disebut sebagai plasmalemma. Adalah membran biologis yang memisahkan interior dari semua sel dari lingkungan luarnya, atau ruang ekstraseluler yang melindungi sel dari lingkungannya. Untuk soal nomor 4, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas proses pembentukan protein dalam sel? Yang betul adalah ribosom. Ribosom adalah organel dengan ukuran padat dan kecil yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintetis protein. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Untuk soal nomor 5, gambar tersebut merupakan gambar dari sel tumbuhan. Kenapa? Sel tumbuhan memiliki banyak struktur yang sama dengan sel hewan. Namun, sel tumbuhan memiliki struktur lain yang berbeda dari sel hewan. Sel tumbuhan memiliki sitoplasma, membran sel, dan inti sel yang sama-sama ada pada sel hewan. Nah, banyak orang mengira sel tumbuhan tidak mengandung mitokondria, tetapi tentu saja mengandung mitokondria. Mitokondria dibutuhkan untuk melepaskan energi dari gula. Sel tumbuhan membutuhkan energi yang berfungsi sama seperti sel hewan. Nah, dari gambar tersebut diketahui itu merupakan sel tumbuhan karena memiliki vakuola yang sangat besar. Untuk soal nomor 6, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan, terus mempunyai sesuatu yang besar dan menyimpan makanan serta lain-lain, merupakan vakuola. Kenapa vakuola? Karena vakuola atau sebagian besar sel tumbuhan dewasa memiliki satu vakuola besar. Kemudian, kantung di dalam sitoplasma ini menyimpan air, makanan, produk limbah, dan bahan lainnya. Sebagian besar energi sel diproduksi di dalam organel berbentuk batang ini. Sitoplasma adalah area antara membran sel dan nukleus. Nah, sebagian besar sel tumbuhan dewasa memiliki satu vakuola besar. Kantung di dalam sitoplasma ini menyimpan air, makanan, produk limbah, dan bahan lainnya. Untuk soal nomor 7, struktur yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan adalah dinding sel. Seperti yang kita ketahui, membran sel tumbuhan dikelilingi oleh dinding yang terbuat dari serat selulosa. Dinding sel tumbuhan menyediakan struktur untuk sel, dan bagi tumbuhan, dinding sel memungkinkan sel untuk terisi air tanpa pecah. Dinding sel tumbuhan sepenuhnya terisi penuh berpori. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Saat melihat di bawah mikroskop, dinding sel merupakan cara mudah untuk membedakan antara sel hewan dan tumbuhan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.